Jadi kenalin, aku Cantika. Aku di sini sebagai inti Genbi Undiknas sebagai bendahara dan di sebelahku ada. Halo guys, di sini kenalin, aku Surancio di sini selaku anggota dari divisi kewarganegaraan dari Genbi Undiknas, teman-teman. Oke, jadi di sini kita mau membagi tips and trick bagaimana cara masuk di app Genbi Undiknas. Jadi siapa mau duluan nih Kak? Aku atau Kak Cio? Kita share aja biasa, gimana Kak? Oh gitu, boleh. Ada berarti kita sharingnya bareng-bareng aja ya. Jadi di sini itu aku udah keterima di Genbi Undiknas selama 2 periode. Periode pertama itu di tahun 2022 lalu dan periode kedua di tahun 2023. Jadi tips and triknya itu sebenarnya gampang-gampang susah ya. Yang penting rajin aja. Soalnya ada beberapa tahapan yang harus kita lewatkan. Yang pertama itu ada tahapan seleksi berkas dan yang kedua ada tahapan seleksi wawancara. Kalau dari tahapan seleksi berkas itu, yang pertama itu kita harus mempersiapkan CV ya Kak ya. Setelah CV itu kita ada motivation letter, setelah motivation letter kita ada KHS, dan IPK kita tuh nggak boleh di bawah 3. Jadi harus di atas 3 dan ada beberapa berkas lainnya seperti ada piagam-piagam prestasi mungkin, terus ada piagam-piagam mengikuti organisasi dan lain sebagainya. Kalau menurut Kak Cio sendiri apa aja sih yang penting di persiapan seleksi berkas itu? Oke, kalau dari aku sendiri ya, kalau aku pribadi, mungkin menurut aku pribadi ya, kan karena orang-orang itu kan masing-masing berbeda. Nah, jadi aku pribadi di sini, yang pertama aku siapin mental dulu teman-teman. Nah, mental yang penting itu mental sebenarnya. Kalau teman-teman itu udah ada mental, pasti teman-teman tuh dimanapun teman-teman terjun pasti bisa. Artinya kita harus percaya diri dulu bahwa teman-teman harus optimis nih. Bahkan kita tuh bakal lulus artinya bakal diterima di Genbi. Nah, masalah itu kalau misalnya diterima sama enggaknya kan jalur langit biasanya yang main dari atas ya teman-teman. Nah, terus tuh yang kedua, yang pastinya kita harus berwawasan tinggi artinya terkait dengan Bank Indonesia teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus tahu dasar-dasar seperti apa itu Bank Indonesia dan juga lain-lainnya. Itu kan biasanya kan secara umum tuh, gambaran secara umum itu pasti ditanyakan. Dan yang ketiga, yang pastinya teman-teman itu harus memiliki soft skill yang dimana berupa cara teman-teman artinya menyampaikan sesuatu, cara teman-teman artinya public speaking dan juga lain-lain teman. Jadi kan misalnya pas wawancara itu kan nanti ada diwawancari langsung oleh BI ini teman-teman. Nah itu pastinya teman-teman harus unjuk bakat teman-teman apa aja sih teman-teman artinya value teman-teman tuh. Pokoknya teman-teman nanti langsung aja sharing-sharing dengan para interview di sana. Nah kalau aku pribadi, dulu aku sempat ditanya artinya prestasi apa, aku jelasin aja. Dulu kebetulan juga aku punya prestasi, di mana aku itu juara 2 pencaksilat di turnamen internasional. Nah itu juga jadi mungkin nilai plus aku, jadi aku bisa lolos teman-teman. Jadi itu aja sih mungkin. Oke, jadi kalau aku itu setelah seleksi berkas, setelah kita melengkapi CV itu kita buat aja gambaran yang semenarik mungkin tentang diri kita seperti foto kita, terus jejak sekolah kita dulu, mau itu SMA, terus prestasi-prestasi, terus pengalaman-pengalaman kita itu semua taruh di bagian CV dan kita juga harus ada motivation letter. Jadi surat yang bersih apa sih motivasi kita untuk masuk Genbi, apa sih yang memotivasi kita gitu, kita semua jabarkan di sana. Terus ada piagam-piagam, terus ada KHS, terus berbagai macam juga itu bisa langsung aja ditaruh di seleksi berkas. Setelah kita lolos seleksi berkas, yang pertamanya itu untuk melalui seleksi berkas itu dipilih 100 orang, kalau nggak salah 100 orang. Setelah itu akan diseleksi kembali menjadi 50 orang pada bagian seleksi wawancara. Nah, pada seleksi wawancara ini kita harus tahu, ini wajib banget halnya, kita harus tahu tentang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia. Setelah itu kita juga harus tahu apa sih itu Genbi, Generasi Baru Indonesia. Kita wajib banget tahu, itu banyak banget ada berita-beritanya di Google, terus di Instagram kita ada Instagram Genbi Bali, kita ada Instagram Genbi_Undiknas, itu bisa banget informasinya dicari di sana. Program-program apa aja sih yang kita lakuin di Genbi itu semua kita upload di Genbi_Undiknas ataupun Genbi Bali. Itu bisa banget, program kerja kita itu emang benar-benar bagus banget untuk meningkatkan skill-skill kita di sini dan menambah relasi. Sebelumnya juga udah pernah disinggung, menambah relasi, selain kita mendapatkan beasiswa gitu ya, kita dapat relasi, kita dapat pengetahuan, wawasan dan lain sebagainya.
setelah kita mengetahui Bank Indonesia, terus tentang Genbi, kita juga harus sedikit tidaknya mengetahui tentang berita ekonomi yang ada di Indonesia. Pasti itu pada saat interview akan ditanyakan mengenai gimana sih kondisi ekonomi yang ada di Indonesia, terus juga mengenai diri kita juga, apa sih kelebihan dan kekurangan kita, kepribadian kita, terus apa aja yang kita lakukan di kampus, organisasi apa aja yang kita lakukan di kampus, itu pasti ditanya sama tim interviewernya ke kita. Jadi itu sebuah pertimbangan tim untuk meloloskan kita atau tidak menjadi seorang Genbi Bali, seperti itu. Benar, sih ya teman-teman. Ini teman-teman, mungkin aku kasih sedikit tips ya teman-teman. Artinya ketika teman-teman ingin mendaftar untuk menjadi salah satu member dari Genbi ini, teman-teman itu harus mungkin persiapan satu ya. Pertama mental, kemudian yang kedua yaitu teman-teman harus menyiapkan wawasan teman-teman juga, dan yang ketiga teman-teman juga harus menyiapkan seperti apa mungkin pertanyaan yang akan ditanyakan. Mungkin seperti aku persiapkan dulu. Boleh dicatat nih, dicatat. Seperti apa yang ditanyakan mungkin, terus tuh seperti apa Bank Indonesia itu, dan juga apa saja pilar utamanya, mungkin perkembangan terkini ya dari Bank Indonesia teman-teman. Jadi mungkin itu aja sih dari aku. Jadi teman-teman nggak usah artinya pesimis awal-awalnya. Kayak mungkin kenapa sih kok kalau kira-kira aku daftar ini kira-kira gimana ya, kira-kira apakah diterima atau tidak. Nggak usah pesimis teman-teman. Jadi teman-teman itu harus optimis, harus yakin, dan masalah itu selain jalur lagi kan teman-teman. Iya, benar banget. Yang penting belajar nggak sih? Yang penting harus belajar. Itu yang utama sih teman-teman, belajar. Harus belajar. Karena usaha itu tidak mengkhianati hasil teman-teman. Benar sekali. Oke, jadi sekian mengenai tips and trick dari kita. Mungkin ada closing statement dari Kak Cio, udah cukup? Kalau dari aku mungkin bagi adik-adik semua yang mau mendaftar sebagai Genbi, harus semangat, dan jangan lupa kita itu informasinya sangat mepet dan sangat-sangat tidak terduga gitu ya, mendadak gitu istilahnya. Jadi jangan lupa follow @genbi_undiknas. Itu aja, bye bye.